Ayo tabrak. Bener nih. Oke nih. Pasti keras kan? Pasti kencang nggak? Tabrakannya harus keras Iya. ini kalau udah ngotot. Supaya saya nggak grogi, saya Duduk, Mas, minta. duduk, Mas. Ya, saya mau duduk. Saya mau duduk. Supaya saya nggak grogi, saya mau minta anak muda di Lampung untuk bilang tabrak bro. Tabrak bro. Oke, baik. Ayo. Terima kasih. Udah. Aman. Pas. Sabar, Nah, sabar. jadi, Nafas. oke. Saya dari tadi mau nanya Prof, dari tadi saya di belakang sudah nunjuk tangan sampai 1000 kali nggak pernah bisa. Yang jelas saya mau tanya, hal yang ini menurut saya Nama tidak dulu. independen. Nama dulu. Namanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Yafril Maesa. Saya dari kampus belakang UIN Radinata Lampung, dan saya juga salah satu anak muda yang sering kena tindakan represif aparat. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 28E ataupun peraturan-peraturan lain yang bicara tentang kebebasan berpendapat, adalah salah satunya mengungkapkan pendapat di muka umum dan bicara tentang hak-hak yang ada untuk masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Salah satunya adalah di Lampung ini, Prof, atau Batin. Di Lampung ini adalah salah satu provinsi yang paling sering tindakan represif aparat dilakukan. Dan saya pernah hampir patah tangan gara-gara represif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bicara tentang kebebasan berpendapat, salah satunya adalah di Lampung juga satu provinsi yang kasus tentang tanahnya paling besar. Betul. Saya sebut satu, Talang Sari, kedua Raja Basa, dan yang paling baru adalah di kabupaten saya sendiri, Lampung Tengah. Masyarakatnya kepalanya diinjek oleh represif. Tabrak bro. Itu. Tabrak bro. Ada dua pertanyaan saya. Bicara tentang represif, dan yang paling jelas adalah, Prof, sebentar. Saya mau nabrak bener-bener ini. Yang satunya adalah tindakan independensi presiden yang itu mendukung salah satu paslon yang jelas-jelas Tabrak bro. itu bisa mencederai masyarakat Indonesia. Wajar dong kalau masyarakat bilang presiden tidak independen. Begitu kan? Yang sudah jelas-jelas paslon itu kasusnya banyak gitu. Terima kasih. Saya menggebu-gebu karena ini momen yang paling saya tunggu untuk saya nabrak Prof secara langsung. Baik. Terima kasih. Tahan. Nafas. Kayaknya sih kayaknya jaket bomber ini untuk dia. Ntar dulu. Belum. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik, nanti tabrakannya yang lebih baik aja. Masih ada 2 tabrakan. Ini sudah tercatat 1 sampai sekian penabrak ini dapat jaket. Kalau tidak ada yang lebih bagus dari dia nanti saya kasihkan. Gini saya beritahu. Ketika kita melakukan reformasi dulu, produk awal tentang peraturan perundang-undangan adalah tentang mengajukan unjuk rasa, menyatakan sikap di depan umum. Itu dibuat langsung undang-undang pada saat itu, yang isinya itu setiap warga masyarakat dilindungi haknya untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh ditindak secara represif. Unjuk rasa tidak perlu minta izin, tetapi hanya mengikuti aturan, memberitahu, lalu berunjuk rasa dengan tertib, boleh berorasi, boleh menyampaikan apa saja, sepanjang itu merupakan bagian dari keluhan masyarakat, tetapi pada jam yang telah ditentukan supaya juga bubar dengan tertib. Nah, kalau ada tindakan-tindakan represif di luar ketentuan itu berarti melanggar prosedur pengamanan terhadap unjuk rasa. Nanti supaya didengar ini oleh aparat, supaya didengar, jangan lakukan lagi hal-hal yang banyak terjadi di berbagai daerah. Yang dulu misalnya, dulu misalnya ada peristiwa Gejayan di Jogja di mana seorang mahasiswa meninggal karena unjuk rasa yang ditangani secara berlebihan. Kemudian ada juga peristiwa Mei tahun 98. Nah, itu yang kemudian menyebabkan lahirnya undang-undang tentang menyatakan pendapat. Isinya cara mendapatkan menyatakan pendapat, berunjuk rasa, menyampaikan aspirasi itu sah dan harus dilindungi, tidak boleh ditolak, tetapi jangan merusak. Oleh sebab itu aparat juga diberi prosedur protap
namanya. Ya, prosedur tetap, tidak boleh membawa senjata api. Ya, nanti senjatanya hanya karet saja dan tameng. Tameng untuk bertahan kalau misalnya diserang secara tiba-tiba. Karet itu ya tentu untuk menghalau dan sebagainya. Dalam keadaan tertentu bisa dengan gas air mata. Nah, itu. Nah, kemudian di Lampung paling banyak ya masalah kasus tanah. Itu memang salah satu program kita. Mau menyelesaikan reforma agraria. Tabrak bro. Reforma agraria itu ada 3. Satu, legalisasi yang bentuknya sertifikasi. Legalisasi itu memberi sertifikat kepada orang yang sudah punya tanah secara sah tapi sertifikatnya belum ada, sehingga diganggu orang terus ketika dipakai. Nah, itu sudah jutaan dikeluarkan oleh presiden. Yang kedua, redistribusi. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian atas penggunaan hak-hak tanah rakyat termasuk tanah adat yang digunakan di luar ketentuan yang berlaku. Itu yang kita juga akan lakukan. Nah, di luar itu ribuan kasus tanah di Indonesia muncul. Nanti kita akan selesaikan, akan kita bentuk satu semacam lembaga pengadilan, itu baru ide, lembaga pengadilan khusus ad hoc khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus agraria yang jumlahnya ribuan. Nah, soal yang terakhir, presiden mendukung salah satu paslon. Nah, masyarakat sudah mendengar, ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pakar, pendapat berbagai ahli sudah muncul. Nanti kita lihat perkembangannya. Yuk.